Chapter 1029, Ruins Number 1. Bahasa Indonesia, sebelumnya, daftar isi, selanjutnya. Chapter 1029, Reruntuhan nomor 1. Tidak, Konas Kilgore berdiri di tempatnya sambil merasakan perasaan putus asa yang mendalam menguasai hatinya. Seorang sebagai seorang god militer yang telah mengalami banyak bahaya, ia memiliki pemahaman yang jelas tentang situasi yang sedang dihadapinya. Ia bisa mendengar langkah-langkah kematian yang mendekatinya. Ia ingin berjuang dan mengambil resiko dengan mengungkapkan bentuk makhluk mitiknya. Tetapi perintahnya tidak berpengaruh pada pikirannya yang lamban. Tubuhnya telah terinfeksi dan tidak lagi berada di bawah kendalinya. Saat itu, Konas Kilgore bahkan tidak mampu meneteskan air mata. Di bawah cahaya bulan merah raksasa yang megah, detik demi detik berlalu. Tiba-tiba, Konas Kilgore mengangkat tangan kirinya dan menyentuh potongan rambutnya yang pendek. Ia telah menjadi boneka Klein. Sebenarnya, ia masih memiliki kesempatan pada saat-saat terakhir. Karena efek parasit tidak berlangsung cukup lama untuk membuatnya menjadi boneka, ia memiliki 2 atau 3 detik untuk mengungkapkan bentuk makhluk mitiknya. Tetapi masalahnya adalah tubuhnya juga terpengaruh oleh misdirection dan deceit. Seiring berjalannya waktu, pikirannya semakin lamban dan tidak mampu menangkap kesempatan singkat itu. Klein memandangi boneka barunya dan menghela napas pelan. Ia menatap bulan merah yang cerah dan berkata, "Selesai." Di tengah bulan merah raksasa, sebuah titik hitam tiba-tiba muncul dan turun dari langit. Itu adalah uskup agung gereja Ifmite, pelayan penyembunyian, Ariana, yang mengenakan jubah sederhana dengan sabuk dari kulit pohon. Dalam dunia yang tersembunyi ini, pertapa ini tidak menggunakan kekuatan Beyonder untuk melayang di udara. Dia menatap Earl of the Fallen di bawahnya. Tianya dengan lembut mengangkat tangan kanannya saat jiwa Konas Kilgore yang sedikit kabur muncul dari kepala demigod militer itu. Klein kehilangan kendalinya atas bonekanya akibat hal ini. Ia tidak terlalu terkejut karena ia tidak mengirim Worm of Spirit melalui Spirit Body Threads. Kendalinya atas boneka itu pada dasarnya masih berada di level Sequence 5 dan bukan di level demigod. "Kemana kau pergi barusan?" tanya Ariana dengan tenang sambil memandang jiwa Konas Kilgore. Ekspresi Konas Kilgore sedikit meringis sebelum menjawab. Reruntuhan nomor 1. Apakah ini janji kontrak atau isyarat psikologis? Klein yang menyaksikan saluran jiwa dari samping merasakan sesuatu dari reaksi Earl of the Fallen. Namun, ini tidak mempengaruhi apapun karena mereka berada di dunia yang tersembunyi, yang tidak diketahui atau dapat dirasakan oleh siapapun. Di mana reruntuhan itu? Siapa pemiliknya sebelumnya? Untuk apa itu digunakan? Sebagai uskup agung dari Dewi Evernight dan seorang malaikat dari jalur yang bersangkutan, Ariana memiliki otoritas tertentu dalam penyembunyian. Oleh karena itu, dia tidak memulai dengan pertanyaan yang paling sederhana, tetapi langsung ke intinya. Dia tidak takut akan kecelakaan. Jiwa Konas Kilgore bergetar sedikit, seolah-olah ia akan meledak secara otomatis, tetapi pada akhirnya tidak ada yang terjadi. Ia menjawab dengan ragu. Reruntuhan itu terletak jauh di bawah tanah di segmen Sterlewen dari sungai Tusok. Ada pengaturan yang mengganggu kekuatan ramalan dan divinasi. Segmen Sterlewen ini cukup jauh dari gunung tempat Tuan A berada dan tempat kau menghilang. Dari tampaknya, kau sangat berhati-hati. Efek teleport dari titik ke titik lebih besar dari yang aku duga. Klein dengan cepat membayangkan gambaran medan di pinggiran barat laut Backlund. Konas Kilgore melanjutkan menjawab, "Reruntuhan itu dulunya milik Kaisar Darah Alista Tudor. Aku tidak yakin untuk apa itu digunakan saat ini. Aku tidak bisa memasuki kedalaman reruntuhan dan hanya bertanggung jawab untuk mengirimkan orang dan bahan yang diperoleh melalui berbagai cara." Nama Kaisar Darah Alista Tudor membuat Ariana terdiam. Sekitar 3 detik kemudian dia bertanya, "Bahan apa yang kau peroleh?" Kali ini Konas Kilgore tidak banyak melawan. Ia menyebutkan sejumlah besar merkuri, biji besi, dan bahan ritual dari berbagai domain. Clint tidak dapat memperoleh informasi yang efektif dari itu karena terlalu umum. Itu mungkin digunakan untuk melakukan apa saja. Mereka benar-benar sangat berhati-hati, menggunakan sejumlah besar barang untuk menyembunyikan apa yang sebenarnya mereka cari. Bahkan demigod yang bertanggung jawab atas masalah ini tidak menyadari alasannya. Ini sangat sejalan dengan cara kerja Beyonder, jalur spektator. Ini dirancang oleh para alkemis psikologi. Klein mengangguk samar dengan sebuah dugaan di benaknya. Ariana tampaknya tidak menyadari apapun saat dia bertanya, "Apakah kau memiliki dugaan tentang apa yang mereka lakukan?"
Jika iya, apa itu? Ya, aku curiga bahwa mereka sedang menggali sesuatu dan berusaha melakukan pengorbanan. Suara Konas Kilgore menyuarakan penilaiannya. Ariana diam-diam menatapnya sejenak dan berkata, "Siapa yang melibatkanmu dalam reruntuhan bawah tanah ini? Siapa orang-orang yang bisa memasuki kedalaman reruntuhan?" Konas Kilgore berjuang sekali lagi, tetapi tidak ada keanehan. Ia berkata ragu, "Aku menerima perintah dari Yang Mulia. Aku bisa menjadi demigod karena dia memberiku formula, bahan, dan kesempatan. Dia bahkan memberikanku Concerto of Light and Shadow, memungkinkanku bertindak sebagai Beyonder Sequence 5, meskipun dalam situasi di mana aku tidak bisa menyembunyikan kekuatanku. Selain Yang Mulia yang memasuki kedalaman reruntuhan, hanya 2 demigod lain dari keluarga kerajaan yang bisa masuk. Salah satunya adalah Pangeran Grove, dan yang lainnya adalah Duchess Georgina. Mereka berdua memiliki nama belakang Augustus, tapi keluarga kerajaan tidak hanya memiliki 2 demigod. Nona Justice tidak tahu banyak tentang keduanya dan menyebutkan bahwa mereka jarang berpartisipasi dalam acara sosial. Bahkan kursi mereka sebagai anggota parlemen House of Lords diberikan kepada anak-anak mereka. Ya, the level demigod. Meskipun mereka tidak memiliki karakteristik Beyonder yang tidak mati dan tidak menua, tidak ada masalah untuk hidup lebih dari 100 tahun. Sungguh tidak cocok bagi mereka untuk memegang jabatan resmi dan muncul di publik secara berulang. Klein berusaha keras untuk mengingat, tetapi ia gagal mengumpulkan informasi lain. Ariana terdiam selama beberapa detik sebelum tiba-tiba bertanya, "Apakah kau pernah bertemu Correns di reruntuhan bawah tanah?" "Siapa dia?" Konas Kilgore bertanya bingung. Ariana tidak menjawab dan melanjutkan bertanya, "Selain mereka, siapa lagi yang kau temui di reruntuhan bawah tanah?" Konas Kilgore mempertahankan keadaan lamban yang merupakan ciri khas dari saluran jiwa. Orang-orang dari sekte Demones dan para alkemis psikologi, yang pertama awalnya diwakili oleh Despair Nightingale Panatia, tetapi diubah menjadi Saintess of White Katarina. Yang terakhir adalah Hefin Rambis. Apakah mereka memasuki kedalaman reruntuhan bawah tanah? Ariana bertanya dengan teliti. "Aku tidak tahu. Aku tidak mengikuti mereka sepanjang waktu." Konas Kilgore menggelengkan kepalanya. "Setidaknya ketika aku bertemu mereka, mereka semua berada di pinggiran." Ariana mengajukan pertanyaan lain untuk mencoba menggambarkan garis besar masalah melalui sudut pandang lain. Namun, jelas bahwa pengaturan George Hill sangat sempurna. Bahkan seorang demigod seperti Konas Kilgore hanya mengetahui tentang misi yang ia tanggung dan hanya bisa bergerak di daerah yang ditentukan. Ia tidak dapat belajar lebih banyak. Setelah berpikir sejenak, Ariana mengangkat tangan kanannya dan dengan lembut mengembalikan jiwa Konas Kilgore ke dalam tubuhnya. Kendali Klein atas bonekanya dipulihkan. Ini membuat Klein menghela napas dalam hati. Otoritas penyembunyian memang mengesankan. Bahkan jika Nona Ariana menanyai bonekaku suatu hari nanti, aku bahkan tidak akan tahu. Saat itu, Ariana berbalik dan berbicara kepada German Sparrow di balkon. Masalah dengan George III telah dikonfirmasi, begitu juga di mana reruntuhan bawah tanah. Aku akan segera bertemu dengan uskup-uskup agung gereja Storms dan gereja Steam, meyakinkan mereka untuk mengambil tindakan malam ini dan membuka reruntuhan. Sebelum aku memberitahumu, kendalikan Konas Kilgore dan berpura-puralah bahwa semuanya baik-baik saja sebelum membuatnya menghilang. Apakah kau khawatir bahwa musuh akan melihat masalah dengan Konas Kilgore saat bernegosiasi dengan gereja Storms dan gereja Steam, sehingga mereka dapat menyegel reruntuhan bawah tanah atau mengaktifkan rencana darurat lainnya? Klein memiliki pemahaman umum tentang masalah ini dan mengangguk. Tidak masalah. Ariana yang tidak memiliki rambut yang dihias tidak berbicara lebih lanjut. Dengan gelombang tangan yang santai, jam saku berkulit besi terbang ke arahnya. Seal artifacts ini diberikan oleh George III. Mungkin kita bisa menemukan beberapa petunjuk dari asal-usulnya. Apakah itu berarti kau akan membawanya? Klein menjawab tanpa keberatan. "Aku serahkan padamu." Ia memang tidak memiliki keluhan tentang hal itu dan bahkan percaya bahwa itu adalah hal yang benar. Setelah semua, setengah dari keberhasilan pertempuran ini disebabkan oleh kontribusi Ariana dengan dunia yang tersembunyi dan memberkatinya dengan kesialan. Jika dia tidak mengambil Concerto of Light and Shadow, Klein akan menyebutkannya. Ketika berurusan dengan hal-hal seperti ini, ia selalu adil. Dan Concerto of Light and Shadow adalah barang rampasan yang paling tidak ingin ia miliki. Ini karena itu sangat bertentangan dengan gaya bertarungnya sebagai Bizarro Sorcerer.
Anomali acak akan mempengaruhi dirinya, dan efek melemah adalah sesuatu yang lebih buruk daripada musuh. Jika barang rampasan Klein dari masalah ini adalah jam saku, maka ia telah mempertimbangkan untuk menipu, tidak mempromosikannya kepada Snake of Fate Will Oseptin. Hanya seorang demigod dari Life School of Thought yang bergantung pada keberuntungan untuk bertahan hidup yang dapat mengendalikan Concerto of Light and Shadow. Dan ketika itu terjadi, dengan organisasi rahasia yang besar dan sequence 1, mereka pasti memiliki sealed artifacts yang kuat yang dapat digunakan untuk diperdagangkan. Setelah menerima jawabannya, Ariana mengangguk lembut. Dia kemudian melemparkan jam saku berkulit besi kembali ke Conas Kilgore, membuat Earl of the Fallen terlihat tidak berbeda dari sebelumnya. Figurnya menghilang seolah-olah telah dihapus oleh penghapus. Bahkan dunia hitam dengan bulan merah raksasa yang tergantung di langit, menara gereja, dan cerobong asap dengan cepat dihapus. Dalam sekejap, segalanya kembali normal. Klein berada di dalam kamar utama, dan Conas Kilgore berada di sebuah kamar tamu yang berjarak puluhan meter. Dengan erat menggenggam reverse shout of despair di tangannya. Kemudian, Brigadir Jenderal MI9 ini menggunakan disorder untuk memasukkan kembali revolver itu ke dalam holster di ketiaknya dan mengambil anggur Maigur yang sebelumnya ia tuangkan dan mengambil tegukan. Sakuranovel.ed. Sebelumnya, daftar isi, selanjutnya, litennovel.ed. Komentar